warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah. Dialah yang mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya terdapat keberkahan, ampunan, dan pintu-pintu surga yang terbuka. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Sahabat Cordova, pada kesempatan Muhammad ini kita akan membahas satu amalan sederhana tapi memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yaitu sahur. Banyak dalam agama Islam yang mengandung nilai tinggi, namun makan sahur adalah yang paling sering diabaikan, padahal keutamaannya luar biasa. 1. Sahur adalah sunnah yang penuh keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, "Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan." Keberkahan yang dimaksud bukan hanya berkah fisik, tetapi berkah spiritual, berkah pahala, berkah mengikuti sunnah Nabi, dan berkah berupa ketenangan jiwa. Mengapa makan sahur diberkahi? Karena ia dilakukan pada waktu yang sangat mulia, yaitu sepertiga malam terakhir. Karena ia membedakan identitas umat Islam. Karena ia dapat membedakan puasa Nabi Muhammad SAW dan puasa ahli kitab. Dan sahur memudahkan kita dalam menjalani ibadah puasa sepanjang hari. Bahkan jika seseorang sahur dengan setangkok air, dia tetap mendapatkan pahala. 2. Sahur membuat umat Islam berbeda dengan ahli kitab. Rasulullah SAW bersabda, "Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa sahur adalah syiar, identitas, dan ciri khas umat Islam. Seseorang yang sahur berarti ia sedang menjaga identitas keislamannya. 3. Sahur menguatkan fisik dan meringankan ibadah. Sahur bukan hanya makan, tapi persiapan ibadah. Para ulama menjelaskan bahwa sahur menguatkan tubuh dalam berpuasa, memberikan energi untuk beribadah, menghindari dari rasa lemas, dan meringankan beban puasa sepanjang hari. Karena itu Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sahur, walaupun cuma sebutir kurma. 4. Sahur dilakukan pada waktu turunnya rahmat Allah. Allah berfirman mengenai waktu sahur, "Dan orang-orang yang memohon ampun pada waktu sahur." Quran Surah Al-Imran ayat 17. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang istighfar dan berdoa saat sahur adalah kelompok yang dipuji Allah. Waktu sahur adalah waktu mustajab doa, waktu para hamba dekat dengan Rabb-Nya, dan waktu turunnya ketenangan serta ampunan. Maka sahur seharusnya bukan sekedar makan, tetapi juga berdoa, berzikir, memohon ampun, dan menguatkan hubungan hati dengan Allah. Untuk menjadikan sahur sempurna dan penuh pahala, ada beberapa adab yang harus dijaga. 1. Mengakhiri sahur. Rasulullah SAW dan para sahabat mengakhirkan sahur mendekati waktu subuh. Zaid bin Sabit berkata, "Kami makan sahur bersama Nabi, kemudian kami sholat. Ketika ditanya jaraknya, ia menjawab sekitar waktu membaca 50 ayat. Ini menunjukkan sahur dilakukan beberapa menit sebelum azan subuh. 2. Memulai sahur dengan niat ibadah. Niat dilakukan dalam hati. Niat inilah yang membuat sahur bernilai ibadah, bukan sekedar makan. 3. Menghindari berlebihan. Sahur bukan hanya untuk kenyang, tapi juga menguatkan. 4. Makan makanan halal dan baik agar tubuh kuat dan ibadah tidak terganggu. Hikmah besar dari sahur. Dari sahur kita belajar beberapa pelajaran. 1.
Kesederhanaan bisa menjadi ibadah. Hanya dengan makan beberapa suap saja, kita tetap mendapatkan pahala besar. 2. Ibadah itu bukan hanya ritual, tapi juga persiapan. Sahur adalah bukti bahwa Islam memperhatikan fisik dan spiritual. 3. Waktu sahur adalah waktu emas. Sedikit bangun untuk sahur berarti bangun dalam waktu yang paling mulia. 4. Menghidupkan sunnah membawa keberkahan hidup. Karena sahur adalah sunnah Nabi yang menghidupkan hati dan melatih disiplin. Sahabat Cordova yang dirahmati Allah, Ramadan adalah tamu istimewa yang tidak lama tinggal bersama kita. Hari-harinya berlalu cepat dan setiap detiknya membawa pahala yang sangat besar. Sahur adalah salah satu ibadah yang terlihat kecil, tetapi memiliki cahaya keberkahan yang sangat besar. Ketika kita bangun untuk sahur, sebenarnya kita sedang menyambut rahmat Allah, memenuhi sunnah Nabi, mempersiapkan kekuatan untuk beribadah, dan membuka pintu keberkahan dalam hidup. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang menjaga sunnah, menghidupkan adab-adab sahur, dan memuliakan Ramadan dengan amal terbaik. Jika dalam penyampaian ini ada kesalahan, itu murni dari diri saya. Yang benar dan baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Cordova, demikian kultum dari saya. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.